Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Zakaria dari program studi manajemen regular plus dengan NIM 28921500009. Di sini saya akan membahas tentang manajemen operasional. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan yang menyaksikan video ini. Untuk pembahasan apa saja yang akan saya bahas, silakan disimak video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, boleh komen langsung di kolom komentar. Pemeliharaan dan reliabilitas. Pemeliharaan atau maintenance adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau perbaikannya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Definisi dari pemeliharaan atau maintenance adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak kerja. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Taktik pemeliharaan adalah yang pertama, menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan pencegahan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Tujuan pemeliharaan dan keandalan adalah untuk mempertahankan kemampuan sistem selagi mengendalikan biaya. Strategi pemeliharaan dan keandalan yang baik membutuhkan keterlibatan karyawan dan prosedur yang baik. Tujuan pemeliharaan. Yang pertama, memungkinkan tercapainya kualitas produk melalui pengoperasian peralatan secara tepat. Dan yang kedua, memaksimumkan umur ekonomis peralatan. Yang ketiga, meminimumkan frekuensi kerusakan atau gangguan terhadap proses operasi. Yang keempat, memaksimumkan kapasitas produksi dari peralatan yang ada. Dan yang terakhir, menjaga keamanan peralatan. Itu sebagian dari tujuan pemeliharaan. Manfaat adanya kegiatan pemeliharaan. Yang pertama, perbaikan terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. Yang ketiga, mengurangi persediaan. Yang keempat, biaya operasi lebih rendah. Yang kelima, produktivitas lebih tinggi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas. Mari kita bahas satu persatu apa manfaat dari kegiatan pemeliharaan. Dimulai dari perbaikan yang terus-menerus. Di sini saya menjelaskan dari beberapa materi yang bisa saya baca dan saya dapatkan dari yang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Dimulai dari perbaikan terus-menerus. Kegiatan ini menjadi kajian yang penting dalam manajemen operasi, baik manufaktur maupun jasa, terutama pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang berputar dan beroperasi setiap saat. Lalu selanjutnya, yaitu meningkatkan kapasitas. Dengan adanya perbaikan yang terus-menerus, maka tidak akan ada pengerjaan ulang atau proses ulang, sehingga kapasitas akan meningkat. Selanjutnya yaitu mengurangi persediaan. Karena tidak perlu ada tumpukan bahan baku yang harus disiapkan untuk melakukan produksi ulang.
Lalu selanjutnya biaya operasi lebih rendah. Akibat kapasitas yang meningkatkan disertai dengan persediaan yang rendah, maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasi lebih rendah. Tidak perlu penyimpanan bahan baku dan tidak perlu adanya biaya tambahan karena proses pengerjaan ulang. Produktivitas lebih tinggi. Jika biaya operasi lebih rendah, maka dari rumus produktivitas adalah output atau input akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih besar dengan catatan output konstan. Tentunya produktivitas akan lebih besar jika output semakin besar. Lalu meningkatkan kualitas. Akan tercipta cost advantage, artinya dengan kualitas yang sama baik, harga dapat ditetapkan menjadi lebih murah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan mesin produksi, yaitu yang pertama pemilihan rancang bangun yang tidak sesuai, lalu keterampilan operator dan petugas pemeliharaan yang tidak mendukung dalam pengoperasian mesin produksi, lalu kelalaian dalam pemeliharaan dasar seperti kebersihan dan pelumasan. Yang terakhir, kondisi mesin atau peralatan yang sudah aus akibat gesekan, kesalahan menjaga kondisi operator mesin pada saat beroperasi. Kerusakan yang disebabkan beberapa hal akan mengakibatkan inefisiensi operasi karena harus melakukan pemrosesan ulang. Apa sih yang dimaksud dengan inefisiensi? Yaitu tidak adanya efisiensi. Macam-macam inefisiensi antara lain inefisiensi alokasi mengacu pada situasi di mana distribusi sumber daya antara alternatif tidak sesuai dengan selera konsumen atau persepsi biaya dan manfaat. Lalu reputasi yang buruk karena berubahnya cara pandang konsumen terhadap produk. Rendahnya profitability karena berkurangnya permintaan konsumen dalam jangka panjang. Lalu kehilangan pelanggan yang beralih ke produk lain karena produk yang gagal. Menurunnya kualitas produk karena produk yang gagal, dan keuntungan menjadi semakin rendah akibat menurunnya permintaan. Sebuah fasilitas pemeliharaan yang baik memerlukan 6 fitur berikut. Yang pertama, personil yang terlatih dengan baik. Yang kedua, sumber daya yang cukup. Yang ketiga, kemampuan untuk menetapkan sebuah rencana perbaikan dan prioritas. Lalu kemampuan dan otoritas untuk melakukan perencanaan material. Kemampuan untuk mengidentifikasi penyebabnya kerusakan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mendesain cara untuk memperluas atau waktu rata-rata kegagalan. Lalu keandalan atau reliability. Reliability atau keandalan adalah peluang sebuah komponen mesin atau produk akan bekerja secara baik untuk waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Taktik keandalan adalah yang pertama meningkatkan komponen individual, yang kedua memberikan redundansi. Manfaat dari reliability, selain itu teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan
pergantian, dan penyediaan komponen. Definisi lain tentang keandalan reliability: perawatan komponen atau peralatan tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai keandalan atau reliability. Selain keandalan merupakan salah satu ukuran keberhasilan sistem peralatan, juga keandalan digunakan untuk menentukan penjadwalan perawatan sendiri. Akhir-akhir ini konsep keandalan digunakan juga pada berbagai industri. Misalnya dalam penentuan jumlah suku cadang dalam kegiatan perawatan. Ukuran keberhasilan suatu tindakan perawatan dapat dinyatakan dalam tingkat keandalan. Secara umum, reliability dapat didefinisikan sebagai probabilitas suatu sistem atau produk dapat beroperasi dengan baik tanpa mengalami kerusakan pada suatu kondisi tertentu dan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan definisi reliability menjadi 4 komponen pokok, yaitu probabilitas dan kemampuan yang diharapkan. Yang ketiga, tujuan yang diinginkan. Keempat, waktu. Dan yang kelima, kondisi pengoperasian. Dari yang pertama tentang probabilitas, merupakan komponen pokok pertama, merupakan masukan numerik bagi pengkajian reliability suatu sistem yang juga kuantitatif untuk menilai kelayakan suatu sistem, menandakan bahwa reliability menyatakan kemungkinan yang bernilai 0,1, 0 banding 1. Yang kedua, kemampuan yang diharapkan. Komponen ini memberikan indikasi yang spesifik bahwa kriteria dalam menentukan tingkat kepuasan harus digambarkan dengan jelas untuk setiap unit. Terdapat suatu standar untuk menentukan apa yang dimaksud dengan kemampuan yang diharapkan. Yang ketiga, tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan di mana kegunaan peralatan harus spesifik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hal tingkat dalam memproduksi suatu barang konsumen. Yang keempat, waktu merupakan bagian yang dihubungkan dengan tingkat penampilan sistem. Sehingga dapat menentukan jadwal dalam fungsi reliability. Waktu yang dipakai adalah MTBF atau mean time between fail. Untuk menentukan waktu kritik dalam pengukuran reliability. Yang kelima, ini yang terakhir, kondisi pengoperasian. Faktor-faktor lingkungan seperti getaran atau vibration, kelembaban, lokasi geografis yang merupakan kondisi yang tempat berlangsungnya pengoperasian merupakan hal yang termasuk ke dalam komponen ini. Faktor-faktor tidak hanya dialamatkan untuk kondisi selama periode waktu tertentu ketika sistem atau produk sedang operasi, tetapi juga ketika sistem atau produk di dalam gudang atau sedang bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan yang menyaksikan. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua yang mendengarkan dan yang menyaksikan. Terima kasih dari saya, Sarul Zakaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.